Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini tentunya kita akan kembali merakit PC cuy. Pesanannya ini datang dari salah satu subscriber gue yang berdomisili di Subang, Jawa Barat. Yang ternyata adalah seorang content creator di platform TikTok cuy. Namanya itu adalah nggope.f. Selain itu, dia juga punya YouTube channel yang namanya itu sama dengan akun TikToknya. Jadi jangan lupa kalian mampir ke YouTube channelnya dan juga TikTok channelnya. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah cuy. Nah, kita lanjut ke rakitan PC-nya ya. Budgetnya ini tergolong cukup friendly untuk kebanyakan orang menurut gua. Dan menariknya untuk performance yang diberikan gua rasa udah cukup oke nih cuy untuk standar PC enak di tahun 2022. Nah, kira-kira komponen apa aja nih yang akan digunakan di rakitan kali ini? Makanya pastiin kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasi mengenai PC rakitan yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel gue dan dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Jadi Bro Enggo meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 10 jutaan cuy. Peruntukannya sendiri sih hanya untuk live streaming game mobile dan edit-edit video. Bro Enggo juga request PC-nya ini berwarna putih dan minta ukurannya tuh nggak terlalu makan tempat. Dan berikut gue jabarkan komponen-komponen yang digunakan di rakitan kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-12 yaitu i3 12100F. Prosesor yang satu ini bisa dibilang adalah salah satu prosesor terbaik di range harga 1 jutaan untuk performance-nya cuy. Bahkan i3 Gen 12 ini mampu mengimbangi performance dari i5 generasi ke-10 yang gue gunakan di PC pribadi gue. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand ASRock yaitu ASRock B660M HDV. Berikutnya untuk RAM, di sini kita kembali menggunakan RAM dari brand Team Group yaitu T-Create Classic 3200 MHz 2x8 GB. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Adata yaitu Adata XPG SX 6000 Pro berkapasitas 256 GB dan satu buah hard disk berkapasitas 1 TB dari brand Seagate. Lalu untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP yaitu FSP HV Pro 550W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Berikutnya di sini kita menggunakan casing dari brand Tecware yaitu Tecware Forge M2. Casing ini berdimensi cukup kecil cuy untuk casing bertipe MATX. Pun begitu, casing ini sudah dilengkapi dengan 3 buah fan yang sudah support RGB cuy. RGB-nya bisa diatur melalui software atau juga melalui tombol yang ada di casingnya. Lalu berikutnya untuk konektivitas, di sini kita menggunakan WiFi adapter dari brand TP-Link yaitu TP-Link TLWN722N. Nah, yang terakhir untuk menu utama di rakitan PC kali ini kita menggunakan VGA card dari brand Litech yaitu Litech WinFast GTX 1650 4GB GDDR6. Oke, jadinya itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sebelum kita tes performance dari PC yang satu ini, kita intip dulu nih cuy proses perakitannya. Let's go!
Oke, itu dia tadi proses perakitan dari PC ini dan sekarang kita masuk aja ke pengetesan performance dari PC-nya. Pertama-tama seperti biasa kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Times Pi dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 6689 poin dengan suhu maksimal di angka 66 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya sendiri mendapatkan skor sebesar 3573 poin dengan suhu tertinggi di angka 63 derajat Celcius. Dan overall score yang dihasilkan PC ini di angka 3841 poin. Berikutnya kita coba tes menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya untuk multi-core mendapatkan poin sebesar 3188 poin dan single core di angka 641 poin. Dan suhu tertinggi saat pengetesan ini tercatat di angka 71 derajat Celcius. Lalu di sini juga kita melakukan pengetesan untuk SSD NVMe yang digunakan dalam rakitan ini dan tercatat pada Crystal Dismark untuk read-nya di angka 3,1 GB per second dan write-nya di angka 1,3 GB per second. Oke, sekarang kita masuk aja ke gaming performance-nya. Yang pertama kita coba game Valorant dengan settingan rata kiri atau paling high di resolusi 1080p, FPS-nya berada di 160 sampai dengan 180 fps. Berikutnya ada game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 118 fps. Lalu berikutnya untuk game GTA 5 kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi yang bisa diberikan tentunya dengan MSAA kali 8, PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 43 fps coy. Pastinya FPS yang diberikan akan lebih tinggi jika MSAA-nya diturunkan dikali 4 atau dinonaktifkan. Oke, move on ke game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa di sini kita coba jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p. Average FPS yang dihasilkan PC ini di angka 41 fps dengan skor di angka 7468 poin. Oke, game terakhir yang akan kita coba seperti biasa adalah Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p dengan preset low. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 58 fps. Dan jika kita coba naikkan presetnya ke high, rata-rata FPS-nya akan turun ke angka 34 fps. Dan berikut adalah daya listrik yang dihasilkan PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor coy. Oke cuy, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC yang satu ini. Gua harap Bro Enggo selaku ownernya ini puas dengan hasil rakitan dan pengujian performance dari PC-nya. Semoga kedepannya PC ini bisa bermanfaat untuk menghasilkan ide kreatif dan juga karya-karya si Bro Enggo ini. Dan gue juga berharap semoga video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget serupa. Tentunya gue ucapkan special thanks untuk Bro Enggo yang sudah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC yang satu ini. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis coy. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.